Kita buka dulu isinya. Nah, ini kujang ya, salah satu kujang yang tua atau sangat tua. Ini sudah membatu bahkan dengan pamor yang guratannya seperti air mengalir. Era Eyang Prabu Siliwangi ini, dengan pamor Raja Gelar. Raja Gelar itu suatu pamor untuk kekuatan ya, untuk kesaktian dan kedikjayaan. Ini dipakai biasanya dulu sama panglima-panglima perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ijul Official. Video kali ini Kang Ijul ingin mengangkat pusaka keris peninggalan di era kerajaan Siliwangi dan Sunan Gunung Jati yang dimiliki oleh Abah Rifai, praktisi keris dari Cirebon. Oke, ada beberapa pusaka yang saya miliki. Di antaranya ini yang sudah ada di meja aja. Ini Cirebonan ya, Cirebonan. Ini pusaka Cirebon original. Original. Ya, original. Tahun berapa itu, Pak? Ini era masa Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Berarti sekitar 1400, Pak ya? Ya, sekitar 1400-an ya, Pak. Nah, dari keris itu Pak, ada memiliki mistis tidak Pak? Kalau keris memang empu dulu menciptakan itu untuk piandel atau untuk pegangan. Pegangan. Jadi keris itu punya nilai lebih, nilai dari segi keindahannya dan juga dari nilai magic. Magic ya Pak? Ya, dari supranaturalnya. Nah, seperti keris ini juga. Apa yang membedakan keris? Berarti ini kan tanah leluhur Cirebon Pak ya? Ya. Nah, yang membedakan dengan keris-keris lain apa Pak? Kalau Cirebon tuh punya gaya tersendiri kerisnya. Di antaranya Pak? Dari bahan, dari rincikan, dari sodokannya, bahkan dari bilah. Kalau dari Cirebon itu biasanya yang paling dominan itu pasir malela. Dia punya pasir malela. Kalau untuk daerah-daerah lain sepertinya nggak ada pasir malela. Tapi kalau untuk Cirebon, keris-keris Cirebon Pajajaran itu pakai pasir malela. Kayak keris ini juga. Pasir malela itu apa Pak? Pasir malela itu sejenis pasir yang memang hanya ada di Cirebon. Oh, baik. Untuk daerah lain kayaknya sepertinya tidak ada. Boleh tahu Pak, ini dilepas berapa Pak? Kalau ini untuk keris ini saya lempar antara 7 jutaan ini. 7 juta? Iya, 7 juta. 7 juta. Plus sarung itu Pak ya? Ya, udah lengkap. Ini Cirebonan semua, original asli ini. Original. Ya. Berikutnya Pak? Ini juga ada Cirebonan juga. Sejak tahun berapa itu Pak? Kalau ini nggak begitu tua ya, nggak begitu tua. Sedang lah kalau ini. Era mungkin tahun abad ke-17 mungkin ini. 17 ya, berarti Ya. Sudah masuk ke Sultan ya Pak ya? Ya, Kalau dia. ini garapnya seperti ini, dan untuk rangkanya juga ini nggak begitu lama rangkanya, tapi garapnya bagus sekali. Ini Cirebonan juga. Ini buta mendaknya juga, buta bajangnya. Ini dari tanduk rusa. Coba kita buka dulu kerisnya. Nah, ini udan emas dengan pusar buminya khas Cirebon. Ini pusar bumi khas Cirebon di sini. Pusar bumi itu yang ujung itu Pak ya? Ya, ini yang di sor-sorannya ini. Iya, iya. Ini pusar bumi. Ini pusaka jenis ini berminat, banyak yang minati. Di samping ini lambang daripada udan emas itu lambang keberkahan, lambang kesuksesan. Di sini juga lambang pusar bumi. Kalau orang Cirebon bilang
kita kalau memiliki ini, insya Allah mudahnya rezeki, digampangkan segala urusan. Artinya pusar, setiap diri manusia itu punya pusar. Nah, pusar itu sebagai lambang kesuksesan, keberkahan, cukup sandang dan pangan kalau orang Cirebon bilang, seperti itu. Oke, itu lepas berapa Pak? Ini sekitar 5 juta ini. 5 juta ya? Iya, 5 juta. 5 juta sekitar tahun 1700-an. Iya. Ya, berarti Atas Sultan ya Pak ya? Atas Iya. Sultan Cirebon ya. Oke. 5 juta ya. 5 juta ya. Tapi ini benar-benar asli Pak ya? Ya asli. Cuman memang dibanding yang tadi dia agak lebih muda. Lebih muda ya. Ya. Berikutnya Pak? Berikutnya ini juga asli Cirebon. Sangat Cirebon sekali, ini adalah ukiran Cirebonnya. Wadasan, ciri khas Cirebon. Di sini juga ini tombak, salah satu pusaka sepuh. Nah, tombak juga. Digunakan untuk apa pada saat itu Pak, tombak ini Pak? Kalau ini sebetulnya untuk ageman, Tetap bukan ageman untuk juga. perang. Jadi dulu beberapa empu itu menciptakan ada pusaka yang buat perang, ada pusaka yang buat piandel, ageman. Artinya, terus di samping itu pusaka melambangkan strata ekonomi. Kalau yang ekonominya raja, misalkan penguasa, kerisnya naga, itu biasanya motifnya. Dapur naga. Kalau yang biasa lagi. Ini tombak Cirebon asli. Tombak Terus, Cirebon asli ya. ini. Yang membedakan dengan tombak yang lain apa Pak? Ada yang membedakan tidak Pak? Ini kan Cirebon ya Pak ya, tombaknya. Garapannya. Garapannya? Iya, garapannya. Garapannya itu kalau untuk orang awam mungkin agak susah ya, karena hampir mirip. Pamornya itu hampir mirip, cuman Cirebon punya khas tersendiri. Ini was wuta ini, beras wuta. Was wuta. Tahun berapa Pak ini? Ini sekitar 1500. Oh. Sekitar 1500 tahun. Tapi ini menurut orang dulu tombak ini sebagai tameng. Tombak ini sebagai tameng dari gangguan yang negatif, aura-aura negatif, seperti itu. Diyakini seperti itu. Tapi tetap semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang Empu dulu menciptakan sesuai dengan pesanan. Pesanannya untuk seperti ini, itu seperti itu, jadi dibikinkan seperti ini, dan doanya juga ya sesuai pesanan. Jadi untuk tameng atau pagar diri atau pagar rumah atau pagar suatu negara atau pagar suatu apalah, pokoknya untuk tameng aja pokoknya. Lepas berapa Pak? Ini sekitar 4 jutaan. 4 juta. 4 jutaan ini. 4 juta ya. Dan selanjutnya Pak? Nah, ini juga Cirebonan juga. Cirebonan. Ini lebih panjang ya? Ya, ini Pajajaran. Cirebon Pajajar atau Cirebon awal. Ini namanya Segalu. Ciri khasnya dia nong-nong depannya ini, agak menonjol. Makanya ada yang bilang keris nong-nong, karena depannya lebih menonjol. Ini ciri khas Pajajaran seperti ini. Keris Cirebon Pajajar, Cirebon awal. Sekitar era 1200-an. Ya, sekitar Pajajaran aja pokoknya. Era 1200-1300 Pajajaran. Ini dengan dapurnya Waswuta, pamor Waswuta. Ini agak lumayan ini. Berapa itu Pak? Ini sekitar 15 juta. 15 juta ya. Walaupun dengan yang tadi kan, nah, bagus yang tadi. Tapi ini punya nilai tersendiri. Karena memang usia dia lebih tua, terus original dia. Nah biasanya digunakan untuk apa pada saat itu Pak? Segalu. Iya. Segalu itu biasanya untuk dalang ya. Dalang. Untuk orang-orang kesenian yang intinya supaya untuk karisma atau mahabbah. Segalu biasanya dipakai itu dulu sama kelompok seniman. Dan kalau kata sekarang mungkin budayawan ya, yang misalnya berhubungan dengan seniman aja lah gitu.
Di samping itu ini sebetulnya fleksibel, bisa kemana aja sih sebetulnya si Galuh itu. Makanya dia looknya agak males kalau ini. Kalau yang lain Mataram, Majapahit, Kris, Wetanan itu looknya agak tajam, belok-beloknya itu agak tajam. Tapi ini looknya look males atau look kemba, orang bilang look kemba. Jadi looknya hanya sedikit-sedikit saja. Pusaka Jawa Barat, Banten lah kalau ini, kalau dulu masih Jawa Barat Banten ya, sekarang udah bisa provinsi ya. Ya ini ada yang bilang Sulangkar, ada yang bilang Ciomas ini. Tapi ini original sepuh. Ini handle-nya Satria Banten. Ini dari kayu kawung. Kayu kawung kalau nasional bilang kayu kolang-kaling mungkin ya. Kayu kolang-kaling itu yang dibikin sapunya itu ya. Mari kita buka dulu. Nah, ini seperti ini penampakan bilahnya. Ini sangat sepuh, original sekali. Bisa kelihatan. Dan sini juga ada stempel daripada pembuatnya ya. Nah, pembuatnya ini kelihatan. Kalau untuk pamor ini prediksinya macam-macam. Ada yang bilang ombak segara atau ombak laut. Ada yang bilang ini pancuran emas. Ada yang bilang mega mendungan. Karena memang motifnya ini seperti ini. Nah, saat itu digunakan untuk apa nih Pak? Seperti golok juga ya Pak ya? Ya, ini senjata tajam sekaligus pegangan para jawara dulu. Para jawara-jawara Banten, pejuang-pejuang Banten. Pasukan Sultan Hasanuddin dulu. Di samping untuk menumpas para penjajah, sekaligus untuk ageman atau piandel. Ini biasanya kalau setahun sekali tuh nanti digosok ini sama Godem Sidenok, Godem Denok, itu ada di daerah Banten sana. Yang megangnya itu generasi penerusnya ada. Cuman ini enggak, saya karena bolak-baliknya lumayan jauh, Cirebon Banten, ya udahlah saya pegang aja. Dilepas berapa Pak? Ini karena original, sangat sepuh, ini di kisaran 10 ini. 10. Kalau yang biasa mungkin yang agak tua lah, itu STW kalau kata ini mah mungkin 3 jutaan dapat. Atau yang lebih murah lagi ya keris buat apa, bukan pusaka, termasuknya alat-alat biasa. Kian kan? Oke. Oke, kita masukkan ke sarangnya lagi. Ini ada satu lagi nih, nah, kecil. Ini ageman. Nah, ini sandang walikat ya, khas Cirebon. Ini namanya, rangkanya sandang walikat. Ini kayunya dari kayu tua atau kayu bertuah. Ini kayu Nagasari, kayu yang bertuah di Cirebon. Ini jenis sekali ya, udah. Tuh, coba kita lihat pusakanya. Nah, ini semacam brojol kayaknya nih, karena nggak ada tikal alis di sininya. Brojol filosofinya itu untuk mengabulkan suatu permohonan atau suatu doa. Jadi orang-orang dulu di Cirebon itu banyak yang memiliki pusaka brojol, karena brojol itu sangat merakyat. Di samping itu mitos dan kepercayaan dulu, brojol itu untuk melancarkan suatu usaha, suatu doa, agar apa yang diinginkan mudah terkabul. Bahasanya membrojolkan atau melahirkan. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini hanya sebatas syariat, dan memang dulu Empu menciptakannya seperti itu. Dengan media-media doa, dengan perantara-perantara yang intinya sih supaya dipermudah. Itu dilepas berapa Pak? Ini 2,5 juta ini. 2 juta. Iya, karena ininya sangat unik, ini Nagasarinya ini. Berarti sekitar tahun berapa Pak ini Pak? Ini lumayan cukup tua juga ini ya, antara 1300-an. Karena sangat benar. Pamornya juga. Ini pamor
sapu adegan, dari sini kelihatan, atau sodolanang, sadalanang. Tapi ini Dwi Pamor, di sini sadalanang atau sapu adegan. Nah, di sininya waswuta. Jadi sangat langka ya, sangat jarang satu pusaka dua pamor. Oke, selanjutnya pusaka dari Jawa Tengah ini. Ini pusaka ladrangnya Surakarta atau Solo atau Soloan Surakarta. Handalnya juga. Kita buka dulu jenis pusakanya. Agak keras. Nah, ini original 10. Ini tilam ya, keris tilam. Tilam sari. Dengan pamor waswuta. Ini cukup tua juga, sekitar era tahun abad ke-15 ini. Lumayan tua lah. Ini dilepas sekitar 2 jutaan. Ini 2 jutaan. Pamor full ini dari atas sampai waswuta. Filosofi waswuta adalah yang megang atau yang ngagem itu harus berjiwa sosial. Was itu beras, wutah itu tumpah. Jadi artinya untuk beramal. Jadi dalam filosofi pusaka juga mengajarkan nilai-nilai sosial. Untuk kita berbagi, untuk kita beramal. Selanjutnya, nah ini sangat sepuh juga. Ini pusaka dari Tanah Pasundan, Jawa Barat. Ininya bebekan khas, bebekan. Kita buka dulu isinya. Nah, ini kujang ya, salah satu kujang yang tua atau sangat tua. Ini sudah membatu bahkan, dengan pamor yang guratannya seperti air mengalir. Ini kujang lanang khas Pajajaran era Eyang Prabu Siliwangi. Ini sangat tua, dengan pamor Raja Gelar. Raja Gelar itu suatu pamor untuk kekuatan ya, untuk kesaktian dan kedikjayaan. Jadi kalau kata ini Raja Gelar, digelar. Ini dipakai biasanya dulu sama panglima-panglima perang Pajajaran, kujang lanang ini. Sangat tua sekali, kelihatan juga. Ini original. Ini kita buka harga 7 jutaan ini. 7 jutaan. Berarti ini keris ini pantas untuk para pemimpin ya Pak? Iya, untuk pemimpin. Karena ini dulu dipegang sama pemimpin, panglima-panglima perang atau penggede-penggede lah, penggede-penggede kerajaan. Pamornya saja Raja Gelar, jadi untuk kekuatan, kedikjayaan, untuk tameng diri atau pagar diri. Lanjut berikutnya, ini pusaka dari tanah Cirebon, dari bumi Cirebon, dengan motif ini naga, kepala naga ukir. Ini dari handal kayu bertuah juga. Kita lihat dulu isinya. Ini pusaka Suduk Maru, khas Cirebon sekali. Pusaka Suduk Maru khas Cirebon, dengan pamor kulit semongko atau ngulit semongko. Ini dipergunakan dulu untuk penggawa-penggawa perang atau patih atau panglima perang juga. Begitu dilihat keindahannya pamornya, ngulit semongko. Dilepas 4 jutaan, 4 juta. Ini original sekali ya.